Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengopen podcast ini, yang mana sesuai dengan judul, kali ini saya akan membahas tentang sebuah istilah yang bagi yang berkecimpung di ilmu hubungan internasional atau yang berkecimpung di bidang ilmu politik atau di bidang ilmu keamanan atau apalah gitu, istilah ini merupakan istilah yang penting untuk diketahui gitu. Nah, sesuai dengan judul, kali ini saya akan berbicara tentang counter terrorism. Nah, apa sih itu counter terrorism? Nah, counter terrorism adalah segala upaya yang dilakukan untuk melawan yang namanya tindakan terorisme. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan, maksud saya adalah apapun tindakan yang dilakukan untuk melawan terorisme atau mencegah atau pokoknya melawan yang namanya terorisme, itu bisa dikatakan tindakan counter terrorism. Misalkan negara A melakukan upaya untuk menghalangi pendanaan dari kelompok Boko Haram misalkan. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu itu apa Boko Haram adalah sebuah kelompok teroris yang sampai tahun ini ya, sampai podcast ini dibuat, itu masih beroperasi di Nigeria. Nah, apalagi ya, misalkan begini, negara A melakukan penyerangan secara militer kepada kelompok Boko Haram misalkan. Nah, itu bisa diartikan sebagai tindakan counter terrorism. Nah, counter terrorism tidak melulu harus melakukan tindakan seperti berperang langsung atau pokoknya berhadapan langsung gitu. Misalkan hanya sekedar misalkan membuat peraturan, itu juga termasuk perbuatan counter terrorism. Misalkan negara A membuat undang-undang anti terorisme misalkan. Nah, itu juga termasuk tindakan counter terrorism. Terus apa lagi ya? Ada beberapa kategori yang bisa kita lihat dalam counter terrorism. Yang pertama itu adalah tindakan ofensif, dan yang kedua adalah tindakan defensif. Nah, tindakan ofensif itu sama dengan bisa kita lihat kata-katanya bahwa tindakan ofensif adalah tindakan melakukan kayak berperang langsung gitu dengan kelompok terorisnya. Misalkan mengirim pasukan tadi atau pokoknya melakukan perlawanan secara langsung gitu. Intinya kayak one on one gitu. Nah, sedangkan tindakan defensif itu tindakan untuk melakukan pertahanan atau melakukan pencegahan agar terorisme itu tidak berkembang. Misalkan tindakan defensif itu seperti melakukan berbagai penyuluhan agar masyarakat tidak mudah untuk tergoda dengan untuk masuk menjadi anggota kelompok terorisme. Atau misalkan negara melakukan bersikap lebih demokratis agar masyarakat itu tidak tergoda untuk masuk ke dalam sebuah kelompok terorisme dan bergabung dengan mereka untuk melakukan penyerangan. Jadi intinya begitulah tindakan defensif. Pokoknya segala upaya yang dilakukan untuk mencegah supaya tindakan terorisme itu tidak berkembang. Terus apa lagi ya? Ada beberapa cara yang bisa ditawarkan untuk menghambat yang namanya tindakan terorisme. Yang pertama itu adalah tindakan politis. Nah, tindakan politis ini adalah tindakan yang dilakukan negara kepada kelompok terorisme yang langsung menyentuh akar permasalahan, yang mana itu langsung mengakomodasi keinginan dari teroris. Misalkan negara A gitu. Di negara A ini ada kelompok terorisnya. Nah, negara A ini melihat bahwa ternyata kelompok teroris ini melakukan tindakan terorismenya karena ingin memisahkan diri misalkan, ingin melakukan gerakan separatisme misalkan. Nah, ternyata negara melihat kita kasih ajalah wilayah itu kepada mereka, dan ternyata setelah tindakan tersebut dilakukan ternyata ya damai gitu. Berarti tindakan dari negara A ini merupakan tindakan yang politis, yang mana langsung menyentuh akar permasalahan. Terus apa lagi? Yang kedua adalah tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh negara atau apapun itu
dalam melawan terorisme dengan cara menghalangi segala pendanaan yang bisa menghalangi segala pendanaan dari terorisme tersebut. Misalkan di negara A ada kelompok terorisme yang mana kelompok teroris ini mendapatkan pendanaan dari sebuah perusahaan X misalkan. Nah, maka negara melakukan berbagai upaya bagaimana caranya supaya dana dari perusahaan X ini tidak sampai kepada kepada kelompok teroris tersebut gitu. Karena ya namanya kelompok teroris tentu membutuhkan dana untuk bisa menjalankan operasinya, seperti membeli senjata atau membeli makanan untuk anggota-anggota terorisnya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tindakan hukum. Nah, tindakan hukum ini adalah semacam membuat regulasi atau meratifikasi berbagai konvensi atau peraturan-peraturan yang sudah ada secara internasional. Misalkan di PBB di PBB itu saya nggak terlalu tahu ya. Yang mana di PBB itu ada semacam konvensi yang berfokus kepada anti terorisme. Nah, tindakan hukumnya, misalkan negara A belum ada peraturan yang mengatur tentang tindakan melarang terorisme, maka konvensi tersebut diadopsi ke dalam aturan negara dan negara membuat aturannya sendiri. Nah, berarti itu negara melakukan tindakan secara hukum. Atau simpelnya gini deh, tindakan secara hukum itu adalah tindakan yang mana negara membuat peraturan atau regulasi regulasi resmi untuk melawan yang namanya terorisme. Jadi ada basis aturannya mengapa negara melakukan perlawanan terhadap terorisme. Baik, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan nantikan podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.